Kebiasaan atau leluri adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara turun-temurun yang bermanfaat dan bernilai, yang dikenal dengan sebutan tradisi. Tradisi biasanya dilakukan saat akan menyambut perayaan tertentu atau hari-hari besar keagamaan, termasuk dalam menyambut datangnya bulan yang suci dan penuh makfirah. Larike, negeri yang terletak di Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Negeri ini merupakan negeri pesisir dengan objek wisatanya yang terkenal. Batu Layar adalah salah satu objek wisata yang ada di negeri Larike. Disebut Batu Layar karena bentuk batu yang berdiri tegak di tepi pantai ini menyerupai layar perahu. Di negeri Larike ada juga objek wisata belut raksasa atau yang biasa disebut dengan morea. Hewan air ini merupakan salah satu hewan endemik khas Maluku. Hewan dengan panjang 1-1,5 meter dengan berat 10-30 kg hidup di Sungai Huailela, negeri Larike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2000, morea ini sudah mulai beradaptasi dengan masyarakat yang ada di negeri. Sehingga ketong kasih makan dia langsung keluar. Pertama-tama ketong buang dia pun anyir dulu, anyir ikan dulu. Anyir ikan ini tujuannya untuk dia bisa mencium bau amis arahnya dari mana. Disitulah dia mulai menuju kepada arah amis tersebut, baru ketong kasih makan. Morea ini ada dua kelompok. Ada satu kelompok yang sudah terbiasa dengan manusia, yang artinya bahwa dia sudah ketong bisa pegang dia. Tapi yang satu kelompok lagi itu ada di daerah hilir. Di situ dia belum adaptasi dengan manusia. Nah, terus yang di sana dia bisa makan daging, bisa makan yang lain-lain bisa. Tapi yang morea di sini yang sudah terbiasa dengan manusia ini, yang dia makan cuma ikan. Morea yang ada ini berada pada kali yang namanya Kali Huailela. Kali ini secara umumnya namanya Huailela. Tapi spot yang ada ini, yang belut yang sementara yang beradaptasi dengan manusia ini berada pada Wairupai. Morea ini ketika dia mau bertelur, dia ke hilir. Dari dia ke hilir itu dia antara air laut sama air tawar. Disitulah dia menetas. Anaknya yang masuk ke dalam kali, induknya dimakan oleh ikan yang lain. Karena dia langsung mati. Belut ini termasuk binatang yang langka, sehingga ketong orang Larike secara keseluruhan ketong menjaga jangan sampai ada orang-orang dari luar untuk membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, terkait dengan bulan suci Ramadan ini, menjelang bulan suci Ramadan ini, ketong tetap masyarakat tetap siap untuk melayani tamu siapa saja yang berkunjung ke sini. Negeri Larike juga adalah negeri dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat negeri masih menjaga dan melestarikan tradisi hingga saat ini.
Hari ini ada yang berbeda di negeri Larike. Sejak pagi, masyarakat negeri, terutama bapak-bapak, sudah mulai bergegas menuju hutan untuk mengambil bambu untuk persiapan pekerjaan di masjid dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam proses pengambilan bambu, pemotongan bambu pertama dilakukan oleh kepala tukang 12. Setelah itu, barulah masyarakat melanjutkan memotong bambu. Puluhan potong bambu ini nantinya akan dibawa ke negeri. Dalam perjalanan menggotong bambu, tifa terus ditabuh agar masyarakat bersemangat dalam bergotong royong. Bambu kemudian dipasang. Setelah terpasang, pekerjaan belum bisa dilakukan. Ada tata cara dalam melakukan pekerjaan gotong royong atau masohi di Masjid Nurul Ikhlas Negeri Larike yang sudah menjadi tradisi turun-temurun. Sebelum memulai pekerjaan di masjid, akan dilakukan terlebih dahulu pembacaan doa atau tahlil di rumah kepala Tukan 12 atau Tuka Neida. Kepala Tukan 12 beserta Tukan 12 lainnya telah berkumpul. Dengan menggunakan pakaian putih, kepala Tukan dan Tukan 12 memulai pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dipanjatkan guna meminta kelancaran dalam pekerjaan di masjid negeri dan juga keselamatan untuk negeri. Dalam pelaksanaan tahlil dan doa dipimpin oleh Tukane Mudi. Walhamdulillahirabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Selesai tahlil, kepala Tukan 12 beserta Tukan 12 berjalan menuju ke masjid. Ketika tiba di masjid, kedatangan Tukan 12 beserta anggotanya ditandai dengan pukulan beduk masjid. Kepala Tukan 12 memulai pekerjaan pertama secara simbolis dan diikuti anggota Tukan lainnya dan ditutup oleh Tukan Mudi. Rangkaian prosesi untuk memulai pekerjaan di Masjid Nurul Ikhlas Negeri Larike ditutup dengan doa oleh kepala Tukan 12 di dalam masjid. Setelah rangkaian proses tadi, barulah masyarakat memulai pekerjaan bersih-bersih masjid dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Gendang mulai ditabuh, bersautan dengan tabuhan rebana dan tifa. Berpadu dengan alunan seruling dan pukulan gong membentuk sebuah harmoni yang diselaraskan dengan gerak lekuk gemulai dari mama-mama dan bapak-bapak negeri yang menarikan tarian sawat, salah satu tarian khas Maluku.
Mereka menarikan tarian ini sebagai bentuk sukacita dan kebahagiaan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Selain itu juga sekaligus sebagai hiburan warga saat beristirahat dari pekerjaan masohi di Masjid Nurul Ikhlas Negeri Larike. Ketika nuansa bulan suci Ramadan kian terasa, kesibukan masyarakat negeri terutama ibu rumah tangga sudah mulai terlihat. Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masyarakat negeri mulai membersihkan perabot rumah tangga. Laki-laki maupun perempuan, orang tua dan anak-anak pun bersemangat membantu membersihkan perabotan rumah tangga. Masuk kepada bulan Sya'ban, ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anak selalu membersihkan segala perabotan-perabotan yang ada di rumah, berupa perabotan rumah tangga ataupun meja kursi, dalam rangka membersihkan semua hal, karena yang kita hadapi adalah bulan suci. Maka masyarakat negeri percaya bahwa untuk menghadapi bulan suci kita semua harus suci. Saat menjelang Ramadan, biasanya mama-mama negeri sudah menyiapkan makanan khas yang akan dimasak nanti saat berbuka puasa. Buburne merupakan makanan khas Maluku yang terbuat dari sagu, menjadi makanan wajib yang selalu ada saat berbuka. Yang tak pernah dilupakan saat menjelang Ramadan adalah ziarah kubur. Biasanya masyarakat akan datang berziarah untuk mendoakan keluarga yang sudah tiada, sekaligus membersihkan makam keluarga ataupun kerabat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu majelis taklim untuk selalu melakukan pengajian rutin setiap minggu. Namun pengajian kali ini dilakukan untuk menyambut nifsu Sya'ban, sehingga yang dibaca pun berbeda dengan pengajian seperti biasanya. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin min nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa salatullahi dawam tablughul hadil amin wa ala alil kiram wa
Malam ini bertepatan dengan malam 15 bulan Sya'ban. Kita biasa menyebutnya dengan nifsu Sya'ban. Selepas sholat maghrib di masjid, dilanjutkan dengan pembacaan doa nifsu Sya'ban dan pembacaan doa selamat dan surat Yasin. Pembacaan surat Yasin pada malam nifsu Sya'ban di negeri Larike dilakukan sebanyak 3 kali dan dipimpin oleh Imam Masjid Nurul Ikhlas negeri Larike. Misalnya dalam prosesi pembacaan doa nisfu Sya'ban itu misalnya diawali dengan pembacaan surat Yasin itu sebanyak 3 kali. Nah biasanya ada arahan dari Bapak Imam atau Khatib kepada jamaah bahwa marilah kita sama-sama membacakan surat Yasin. Yang pertama dengan doa untuk kita diberi umur panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi akan dibaca lagi Yasin yang kedua. Kemudian Bapak Imam atau Bapak Khatib selalu mengarahkan kepada jamaah untuk pembacaan Yasin yang kedua ini adalah kita mendoakan agar rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada negeri Larike. Kemudian yang terakhir, Yasin yang terakhir itu biasanya kita diminta oleh Bapak Imam dan Khatib untuk membaca surat Yasin dengan harapan, dengan doa mudah-mudahan Allah menolak bala segala musibah yang datang dari Allah itu kita doakan semoga tidak terjadi kepada negeri kami di Larike. Dan kemudian dilanjutkan oleh pembacaan doa nisfu Sya'ban. Pagi yang tak seperti biasanya. Ya, ini adalah pagi pertama di bulan Ramadan. Sudah menjadi tradisi setiap pagi, tepatnya pukul 3 dini hari, para remaja negeri mulai mendendangkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk membangunkan orang sahur. Ini adalah salah satu tradisi selama bulan Ramadan yang masih dilestarikan hingga saat ini di negeri Larike. Bulan puasa, bulan ibadah, jangan dibuang waktu ibadah. Tadarus Quran bersama-sama, dapat pahala berlimpah ganda. Selama bulan suci Ramadan, usai pulang sekolah, anak-anak negeri biasanya pergi mengaji di rumah tuan guru. Momentum bulan Ramadan mereka manfaatkan untuk belajar baca Al-Quran dan menambah amalan di bulan suci ini.
Saat waktu luang, anak-anak negeri mulai berkumpul. Mereka biasa akan memainkan permainan tradisional yang disebut babentengan. Waktu maghrib akan segera tiba. Anak-anak sudah berkumpul di depan pagar masjid menunggu waktu batal atau berbuka puasa. Saat sudah dekat waktunya, anak-anak akan bersorak sambil menyambut kedatangan modim yang akan memukul beduk sebagai tanda waktunya berbuka puasa. Waktu buka puasa telah tiba. Secara spontan, suara anak-anak dan warga mengucapkan "batal" diteriakan dengan keras dan kencang sambil berlari ke rumah masing-masing untuk berbuka puasa.